Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Dunggio dengan NIM 1314230013. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Kebijakan Tata Ruang dalam Bidang Kemaritiman. Pengertian tata ruang. Tata ruang adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, dan pengelolaan penggunaan ruang, baik ruang darat, laut, maupun udara, untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tata ruang dalam konteks kemaritiman adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan pengaturan penggunaan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil untuk memastikan bahwa berbagai aktivitas yang berlangsung di wilayah perairan dapat berjalan secara harmonis, efisien, dan berkelanjutan. Hubungan tata ruang dan kemaritiman. Tata ruang dan kemaritiman memiliki hubungan yang erat di mana tata ruang kemaritiman berperan sebagai jembatan antara perencanaan ruang laut dan kebijakan kemaritiman. Tata ruang kemaritiman mengacu pada proses perencanaan dan pengelolaan ruang laut untuk memastikan bahwa semua aspek penggunaan laut dari pelayaran hingga konservasi dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan. 4 tantangan utama dalam penerapan tata ruang laut. Yang pertama ada konflik penggunaan ruang laut, yang kedua kurangnya data dan informasi, ketiga keterbatasan kapasitas dan sumber daya, keempat ketidaksesuaian regulasi dan kebijakan, kelima dampak perubahan iklim dan lingkungan, keenam kurangnya partisipasi publik dan stakeholder, 7 pengawasan dan penegakan hukum yang lemah. Yang kelima, dampak kebijakan tata ruang kemaritiman terhadap lingkungan dan ekonomi. Kebijakan tata ruang kemaritiman berperan penting dalam mengatur penggunaan ruang laut secara optimal dan berkelanjutan serta memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan dan ekonomi. Dampak terhadap lingkungan. Kebijakan tata ruang kemaritiman yang baik dapat memberikan berbagai dampak positif terhadap lingkungan, laut, dan pesisir. Salah satu dampak utama adalah perlindungan keanekaragaman hayati melalui penetapan kawasan konservasi laut, zonasi konservasi seperti taman laut, dan area perlindungan spesifik untuk terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove bertujuan melindungi habitat kritis dan spesies yang terancam. Dampak terhadap ekonomi. Dari sisi ekonomi, kebijakan tata ruang kemaritiman berpotensi meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor maritim seperti perikanan, pariwisata, dan transportasi laut. Zonasi yang jelas meminimalkan konflik penggunaan antar sektor dan memastikan bahwa aktivitas ekonomi dapat berlangsung dengan cara yang lebih terkoordinasi. Kesimpulan, kebijakan tata ruang dalam bidang kemaritiman merupakan instrumen penting dalam mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan wilayah laut dan pesisir secara berkelanjutan. Kebijakan ini memainkan peran krusial dalam mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya laut, seperti konflik penggunaan ruang, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.